Hello semua, selamat pagi. Semoga pagi ini semua berada dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak masih bersama dengan saya, Bu Guru Sherly Aiba. Mari kita ikuti pembelajaran hari ini. Yang menjadi pembelajaran kita hari ini, tema 2, selalu berhemat energi, subtema 2, manfaat energi, pembelajaran yang keempat. Yang menjadi tujuan pembelajaran adalah untuk muatan pembelajaran Bahasa Indonesia IPS PPKN. Siswa mampu membaca pemanfaatan sumber daya alam. Siswa menjelaskan tujuan dan sasaran dibuatnya poster. Mencari informasi tumbuhan berkhasiat. Dan yang terakhir, siswa menjelaskan hak dan kewajiban penggunaan air. Mari kita ikuti satu demi satu. Mari kita belajar. Negara kita kaya akan sumber energi. Di Indonesia, matahari bersinar sepanjang musim, sehingga kita dapat menikmati energi cahaya dan panas matahari sepanjang musim. Energi gerak dari air mengalir dapat diperoleh dari sungai-sungai, air terjun, dan gelombang air laut. Negara kita juga kaya akan sumber daya alam yang berguna bagi kesehatan. Sejak dahulu masyarakat sudah mengenal obat-obatan yang diramu dari berbagai sumber daya tumbuhan yang berkhasiat bagi kesehatan. Beberapa tanaman yang berkhasiat menyehatkan antara lain jahe, kunyit, cengkih, kayu manis, temulawak, bawang merah, bawang putih, pala, dan lengkuas. Merasa anak-anak semua pernah melihat tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita yang merupakan obat-obat ini. Ada di dapur semua. Oke, mari kita lihat selanjutnya. Kita membaca mengenai jahe merah, tanaman herbal dengan segudang manfaat. Jahe merupakan rempah-rempah khas Indonesia yang banyak digunakan sebagai obat tradisional. Siapa yang belum pernah lihat jahe? Merasa semua pernah lihat ya. Coba tanya sama orang tua atau mama ya, ibu, pasti ada di dapur. Jahe biasa digunakan sebagai bahan untuk membuat makanan yang menghangatkan tubuh. Ya. Jahe terdiri atas 3 jenis, yakni jahe putih, jahe kuning, dan jahe merah. Di antara ketiga jenis jahe tersebut, jahe merah memiliki rasa paling pedas dan pahit. Kandungan berkhasiatnya juga lebih banyak. Oleh karena itu, jahe merah lebih banyak dipakai sebagai obat herbal daripada jahe kuning dan jahe putih. Jahe merah memiliki segudang manfaat bagi kesehatan. Seduhan jahe merah dapat mengobati penyakit batuk, sakit kepala, asma, masuk angin, rematik, keseleo, bengkak, serta anti mual dan mabuk perjalanan. Jahe merah juga dapat menghangatkan perut, tenggorokan, dan badan. Ternyata jahe merah atau jahe sangat bermanfaat bagi tubuh kita ya. Di saat pandemi COVID-19 ini, jahe ini laris manis karena orang mengkonsumsi jahe ini sebagai obat penangkal COVID-19. Biasa kita pernah dengar minuman seraba, ya itu campuran dari jahe dan tanaman obat lainnya. Tapi yang lebih penting sini adalah jahe. Ternyata ketika meminum jahe ini, badan terasa hangat dan kita akan sembuh dari penyakit flu, batuk, dan lain-lain. Jahe sangat bermanfaat. Nah, anak-anak,
Jahe tanaman herbal dengan segudang manfaat. Manfaatnya digunakan sebagai bahan untuk membuat jamu atau obat herbal dan juga minuman penghangat tubuh. Pemanfaatan jahe sebagai bahan baku menjadi meningkat. Untuk memenuhi permintaan tersebut, dilakukan budidaya tanaman jahe, ya. Jahe merupakan sumber daya alam Indonesia yang tidak hanya diperdagangkan di dalam negeri, tapi juga diperdagangkan di dunia. Jahe diekspor dalam bentuk jahe sudah dikemas secara modern yang dikenal dengan jahe instan, yaitu minuman jahe dalam bentuk serbuk yang bisa kita minum langsung dengan diseduh air panas. Ini contoh, lihat di gambar. Sudah ada di minimarket, supermarket, jahe saset seperti ini. Jadi kita tinggal membeli. Tapi sebenarnya kita bisa menanam karena daerah kita sangat subur. Kita bisa membuat tanaman di perumahan kita, di rumah kita, di dalam pot, atau bisa juga di halaman langsung. Oke, mari kita lanjut. Negara kita memiliki sumber daya tumbuhan herbal melimpah. Sudah seharusnya kita bersyukur atas anugerah Tuhan tersebut. Salah satu cara mengungkapkan rasa syukur adalah dengan mempelajari berbagai tanaman yang ada di sekitar kita dan turut menjaga keberadaannya. Untuk mengetahui berbagai tanaman berkhasiat, kamu dapat mencari tahu dengan bertanya pada orang tua, membaca buku, tanaman herbal, juga dapat kamu lakukan. Dan tulislah hasil informasi yang kamu peroleh dalam tabel, dalam sebuah tabel. Contohnya, jadi informasi yang kita dapatkan mengenai tumbuhan berkhasiat ini, kita akan masukkan dalam sebuah tabel seperti ini. Tanaman berkhasiat, manfaat, tempat pemasarannya di mana. Merasa sangat gampang ya. Coba amati gambar-gambar ini. Negara kita memang kaya akan sumber daya alam dan sumber energi, salah satunya adalah air. Ingat kan, kita pernah bahas pada pembelajaran sebelumnya. Air merupakan sumber daya alam yang sangat penting dan dibutuhkan setiap makhluk hidup. Oleh karena itu, kita memiliki kewajiban menggunakan air dengan bijak dan melakukan penghematan air. Bagaimana cara menghemat air? Coba anak-anak perhatikan poster berikut ini. Ya. Tips hemat air, begini caranya hemat air di rumah kita. Hemat air ya, matikan keran ya. Ini adalah contoh poster-poster. Sudah bisa? Semua sudah mengamati? Oke, mari kita pindah ke slide berikut. Nah, kita akan belajar apa itu poster. Mengajak orang melakukan penghematan energi dapat dilakukan dengan membuat poster atau melakukan kampanye. Masih ingat pembelajaran sebelumnya ya? Melakukan poster atau melakukan kampanye. Mengajak orang. Nah, poster adalah selembar publikasi berupa gambar atau teks atau gabungan keduanya. Ada gambar, ada teks dengan maksud untuk ditempelkan di dinding atau di tempat umum lainnya. Dan ukuran bermacam-macam bergantung pada kebutuhan kita. Namun, pada umumnya poster berukuran sekitar 60 kali 90 cm. Jadi ulangi lagi, pada umumnya poster berukuran sekitar 60 kali cm. Ini 90 cm. Ini contoh poster menghemat air. Tutup keran jika sudah tak terpakai. Jadi ada kalimatnya, ada gambar. Oke, mari kita lanjut. Poster digunakan untuk berbagai macam keperluan, tapi biasanya hanya berisi 1 dari 4 tujuan berikut ini. Yang pertama, mengumumkan atau memperkenalkan satu acara. Poster ya. Kedua, mempromosikan layanan atau
jasa. Ketiga, menjual suatu produk, ya. Kalau ingin laris produk kita mempromosikannya dengan membuat poster yang menarik. Keempat, membentuk sikap atau pandangan. Poster juga dilakukan untuk mengajak orang untuk mengikuti apa yang sudah kita promosikan. Sasaran poster adalah masyarakat umum. Oleh karena itu, selain berukuran besar, poster yang baik seharusnya memiliki ciri berikut. Jadi, poster yang baik seharusnya kita memiliki ciri seperti ini. Pertama, sederhana. Kedua, menyajikan satu ide untuk mencapai satu tujuan pokok. Ketiga, harus berwarna supaya lebih menarik. Mudah dibaca ya. Slogannya ringkas dan jitu. Contoh yang ini, hemat air, tutup keran jika sudah tak terpakai. Jangan pakai kalimat yang panjang-panjang yang satu poster itu akan penuh dengan kalimat. Kita cukup menggunakan kalimat yang ringkas tetapi jitu. Tulisannya juga harus jelas. Motif dan desain harus bervariasi. Jangan sangat simple ya. Harus sangat sederhana. Kita buat semenarik mungkin agar menjadi perhatian orang banyak, karena tujuan sasaran poster adalah masyarakat umum. Nah, setelah Anda mengenal apa itu poster, apa itu tujuan poster, bagaimana ciri-ciri poster, buatlah sebuah postermu ya, poster yang menarik. Kemudian dikirimkan kepada gurumu. Nah anak-anak, setelah mendengarkan penjelasan di atas, mari jawab pertanyaan berikut. Apa yang dimaksud dengan poster? Sebutkan tujuan pembuatan poster, berapa ukuran poster yang biasa digunakan, apa saja yang perlu diperhatikan dalam pembuatan poster, di mana biasanya poster dipasang. Ibu guru rasa semua sangat gampang dan jelas kalau kita memperhatikan penjelasan yang sebelumnya. Nah anak-anak lihat, ini gambar ini tanah sudah pecah-pecah karena musim kemarau. Jadi seorang anak ini harus menimba air dengan jarak yang jauh, dan itu pun sangat sulit karena di sana juga bukan cuma anak ini yang mau cari air, banyak orang di sana, jadi harus antri panjang dan itu sangat-sangat menyiksa, bahkan menyulitkan orang-orang yang tinggal ketika musim kekeringan ini terjadi. Amati gambar di bawah ini. Apa yang seharusnya anak ini dapatkan? Apakah masih ada orang-orang di lingkungan sekitar kalian yang masih mengalami kesulitan untuk mendapatkan air bersih? Apa yang terjadi jika kalian tidak melaksanakan kewajiban untuk menghemat air bersih? Nah, anak-anak, ketersediaan akan air bersih dan sehat merupakan salah satu hak kita sebagai manusia maupun warga negara. Sebagai akibatnya, negara memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan tersebut, antara lain dengan adanya perusahaan air minum, itu adalah perusahaan negara ya, atau perusahaan daerah air minum, sama mereka, PAM dan PDAM. PAM, perusahaan air minum, berkewajiban menyediakan air bersih bagi pelanggannya. Sebaliknya, pelanggan memiliki kewajiban untuk membayar atas pemakaian air bersih. Jangan kita pakai air, kemudian lupa kewajiban kita membayar penggunaan air ini. Maka karena tidak membayar,
yang perusahaan air minum lakukan adalah memutus jaringan PAM, sehingga kita tidak ada air lagi. Jadi, sebagai warga negara yang baik, kita memiliki kewajiban untuk membayar pemakaian air bersih. Karena adanya pembayaran itu, PAM juga harus melakukan kewajibannya menyediakan air bersih. Tapi kenyataan sekarang kadang air bersih itu dari PAM mati, sehingga kita sulit juga dengan mendapatkan air bersih ini. Jadi jangan lupa, kewajiban kita adalah menghemat air bersih agar selalu ada persediaan air bersih. Dari penjelasan di atas, dapat Anda simpulkan pelaksanaan hak dan kewajiban. Jadi ada hak, ada kewajiban. Masih ingat kan pelajaran sebelumnya? Nah, tulislah kesimpulanmu mengenai hak dan kewajiban tentang ketersediaan air bersih ini, buat dalam satu paragraf. Bisa semua? Bisa. Ibu Guru harap semua bisa menjawab dengan jelas akan tugas-tugas yang diberikan pada pembelajaran ini. Oke, terima kasih sudah memperhatikan pembelajaran ini. Masih sudah menonton video ini. Tetap jaga kesehatan, memakai masker, rajin cuci tangan, jaga jarak, jaga imun, makan makanan yang sehat, jaga iman, selalu berdoa kepada Tuhan, dan jangan lupa like, share, subscribe, dan komen untuk peningkatan channel pembelajaran ini. Salam sehat.